Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang. Tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin video ini agak aneh karena apa? Kelihatan gelap sekali, dan ini memang malam yang saya rasakan sangat-sangat mencekam. Sejak sore kuat sekali keinginan di dalam hati untuk membuat materi tentang hal ini. Jam 10 malam saya mencoba mengawali dengan membuka literasi mengenai apa yang akan saya sampaikan, dan suasana sudah kelihatan sangat mencekam karena tiba-tiba hujan turun sangat deras, dan yang biasanya tidak ada petir menyambar bersahutan. Dan lebih mencekam lagi ketika pukul 00.15 menit dini hari tanggal 29 Mei 2020 ini, penulisan skrip hampir selesai, tiba-tiba lampu padam, hujan turun sangat deras, dan petir menyambar di angkasa. Saya merasakan betul suasana mencekam ini. Bulu kuduk saya sampai berdiri, dan dalam kondisi lampu padam, persis pukul 00.25 menit, saya menyelesaikan skrip video ini. Entah karena apa, walaupun dalam kondisi gelap gulita, tidak ada penerangan, tetapi keinginan untuk menyelesaikan video ini begitu kuat sehingga saya putuskan untuk menyelesaikan. Kali ini saya akan mencoba sisi lain daripada pelaku gerakan 30 September PKI atau dikenal dengan G30 SPKI. Kalau selama ini selalu saja muncul kalimat bahwa orang-orang PKI itu tidak beragama, mereka yang sudah tega membunuh saudara sendiri tidak memiliki agama. Saya akan mencoba memunculkan sisi lain daripada tokoh-tokoh PKI yang disebut oleh kalangan tersebut sebagai kalangan yang tidak beragama. Dan kalau kita mengenal ada 7 pahlawan revolusi, ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Suprapto, ada Jenderal S. Parman, ada Jenderal Siswoyo, ada Kapten Piretendean, ada Kolonel Sugiono, ada Sapsuit Tubun, 7 pahlawan revolusi. Maka saya akan mencoba untuk membuka 7 orang yang terlibat di dalam G30 SPKI. Betulkah mereka beragama? Untuk menunjukkan bahwa alasan keberagamaan bukan merupakan satu-satunya alasan mengapa orang tega melakukan suatu kejahatan. Orang-orang PKI atau setidaknya yang terlibat di dalam G30 SPKI bisa melakukan tindakan keji bukan karena mereka tidak beragama. Karena apa? Sering kita melihat orang-orang yang beragama juga melakukan suatu tindakan yang sangat keji, sesuatu tindakan yang sangat kejam. Sebagai contoh, Islamic State of Iraq and Sham, ISIS, yang menyembelih banyak orang, membunuh banyak orang dengan meneriakkan takbir. Sekali lagi, keberagamaan bukan merupakan alasan orang melakukan tindakan-tindakan keji tersebut. Bukan karena mereka tidak beragama, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan keji seperti itu. Tetapi lebih dominan karena alasan-alasan politik, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk memenangkan pertarungan. Itu yang lebih dominan. Sehingga mereka tega melakukan apa saja, termasuk di dalamnya melakukan tindakan biadab. Suasana masih sangat mencekam, saya masih merinding seluruh bulu kuduk saya. Tapi kita akan coba buka sisi lain, 7 nama daripada tokoh-tokoh yang terlibat di dalam G30 SPKI. Sebelumnya,
Jangan lupa pencet tombol subscribe dan share kalau memang informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Kalau tadi ada 7 nama yang saya pilih untuk mewakili gerakan 30 September PKI. Mereka yang memang sangat-sangat bertanggung jawab atas terjadinya G30 SPKI. Pertama adalah Ketua Umum Sentral Komite PKI, DN Aidit. Yang kedua, Wakil Ketua Umum CCPKI, MH Lukman. Yang ketiga, Ketua Politbiro PKI, Syam Kamaruzzaman. Kemudian ada Jenderal Suparjo, ada Kolonel Abdul Latif, ada Letnan Kolonel Untung, dan ada Letnan 1 Dul Arif. Ini masih kelihatan sangat-sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. 7 nama ini saya tampilkan profilnya berdasarkan catatan-catatan literasi yang ada di Wikipedia, yang ada di Tirto ID, merdeka.com, tribunal.com, dan lainnya. Kita mulai dari tokoh yang pertama, DN Aidit, Ketua Umum atau Central Komite PKI. DN Aidit di dalam catatan Wikipedia lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Di dalam catatan lain merdeka.com disebutkan bahwa ia lahir di Medan tetapi kemudian berpindah ke Belitung. Nama aslinya adalah Ahmad Aidit. DN Aidit adalah putra dari Abdullah bin Ismail Al-Aidit, seorang tokoh agama di Bangka Belitung yang mendirikan organisasi massa Nurul Islam. Di dalam catatan Tirto ID disebutkan bahwa Aidit ini atau yang dikenal dengan sebutan Ahmad ini anak yang pandai mengaji, bahkan dia menghatamkan Al-Quran. Dia termasuk anak kebanggaan daripada Abdullah bin Ismail Al-Aidit. Aidit merupakan nama salah satu daerah di Hadramaut atau Yaman yang merupakan daerah kering yang dibuka oleh Imam Muhammad bin Ali Syahib Al-Hautah. Imam Muhammad bin Ali Syahib Al-Hautah ini menurut catatan adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW yang ke-23. Artinya apa? DN Aidit atau nama kecilnya Ahmad Aidit ini juga tidak menutup kemungkinan merupakan salah satu dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW atau dikenal dengan Al-Alawiyin. Walaupun ada pernyataan dari Jamiatul Alawiyin, dari kelompok yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah seorang itu Habib atau bukan, bahwa DN Aidit bukanlah habaib, bukan keturunan Rasulullah. Tetapi pernyataan ini tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena jangan-jangan pernyataan ini juga dilandasi oleh rasa ketidakberanian mereka untuk menyebut DN Aidit sebagai keturunan Rasulullah sebagai akibat atas tindakan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan 30 September PKI. Tetapi saya mendengar langsung dari salah satu ulama besar di Kabupaten Cilacap, yang beliau merupakan pengasuh salah satu pondok pesantren terbesar di Cilacap dan termasuk salah satu mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada tahun 96 beliau menyampaikan kepada saya bahwa DN Aidit itu adalah min dzurriyyat Rasul. Beliau terlahir, dan ini sesuai dengan catatan yang dibuat oleh merdeka.com, bahwa DN Aidit ini lahir di Medan, kemudian hijrah ke Belitung dengan nama Ja'far Nawi Al-Aidit. Menurut penuturan dari ulama besar di Cilacap, nama beliau adalah Ja'far Nur Al-Aidit. Dan di dalam catatan Wikipedia, nama beliau adalah Ahmad Aidit. Al-Aidit ini sekali lagi dinisbatkan atau diarahkan pada salah satu marga besar keturunan Rasulullah. Ada Syihab, ada Alatas, ada yang lain, dan salah satunya adalah Al-Aidit. Sekali lagi, ini merupakan salah satu daerah di Yaman yang dibuka oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Syihab Al-Hautah. Dan kalau ejaan Indonesia, Aidit ini juga sering disebut dengan Aidit. Di Afrika ini Aidit, misalnya ada nama Farah Aidit, salah satu pemimpin di Afrika.
itu adalah merupakan marga. Dengan demikian maka pernyataan bahwa pemimpin-pemimpin PKI adalah orang yang beragama, menurut saya tidak tepat. Karena DN Aidit ini tidak hanya beragama. Beliau adalah keturunan daripada orang-orang yang beragama. Ayahanda beliau, Abdullah bin Ismail Al-Aidid, bahkan mendirikan organisasi massa keagamaan yang bernama Nurul Islam, yang menurut catatan Wikipedia berafiliasi ke Muhammadiyah. Sehingga apa? Tentu pernyataan bahwa orang-orang PKI adalah orang-orang yang tidak beragama, ini agak kurang beralasan. Penggunaan Dipa Nusantara, jadi dulu namanya Ahmad Al-Aidid, ada yang menyebutkan Ja'far Nawi Al-Aidid, ada Ja'far Nur Al-Aidid. Ketika kemudian bergabung di dalam Partai Komunis Indonesia tahun 44-an, beliau memilih untuk menggunakan nama Dipa Nusantara Al-Aidid. Beliau juga meminta izin kepada ayahandanya, Abdullah bin Ismail Al-Aidid. Awalnya ayahandanya tidak mengizinkan. Karena apa? Repot ketentuan untuk berganti nama pada zaman kolonial. Tetapi kemudian bisa dilakukan oleh DN Aidid dan akhirnya terkenal dengan nama DN Aidid, Dipa Nusantara Al-Aidid. Aidid ini dengan demikian bukan hanya beliau ini beragama Islam, tapi beliau berasal dari nasab yang jelas dari pejuang Islam, dan beliau sendiri beragama Islam, sejak kecil sangat religius, bahkan menghatamkan Al-Quran. Ini tokoh utama PKI. DN Aidid ini wafat pada tanggal 22 November tahun 1965, dieksekusi langsung di sebuah sumur kecil di belakang markas Kodim Boyolali oleh orang Cilacap. Yang memerintahkan atau bahkan yang menembak beliau itu adalah tokoh dari Cilacap, Jenderal Yasir Hadibroto. Asli Jenderal Yasir ini dari Sikampuh. Pertama, tidak benar kalau pemimpin PKI itu tidak beragama. Yang kedua, orang kedua setelah Aidid adalah MH Lukman. MH ini singkatan dari Muhammad Hatta. MH Lukman lahir di Tegal pada tanggal 26 Februari 1926. Ayahanda dari MH Lukman adalah Kiai Mukhlas atau Kiai Haji Mukhlas yang wafat karena dibunuh oleh gerombolan DITI pada tahun 1960-an. MH Lukman bergabung dengan Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1943 dan pada Kongres PKI tahun 1954 beliau dipercaya untuk mendampingi DN Aidid sebagai sekretaris jenderal CC PKI. Kemudian pada tahun 60-an dinaikkan menjadi wakil ketua CC PKI dan beliau pernah menjabat sebagai ketua fraksi DPR GR Partai Komunis Indonesia hasil pemilu tahun 1955 dan pernah menjadi wakil ketua DPR GR serta menjadi kabinet Dwikora. Ini juga orang yang agamis, orang yang beragama, anak kiai. Tetapi jalur pilihan politiknya adalah PKI, maka tidak benar kalau para pemimpin PKI adalah orang-orang yang tidak beragama. Muhammad Hatta Lukman, wakil ketua umum Sentral Komite PKI, ini adalah orang yang beragama Islam, keturunan kiai. Dan MH Lukman ini salah satu tokoh yang terlibat di dalam penculikan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok, yang meminta agar Bung Karno, Bung Hatta secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, termasuk dengan Hairul Saleh, bahkan termasuk dengan DN Aidid. Ini juga orang yang berjasa di dalam sejarah perjuangan Indonesia, tetapi beliau di akhir hayatnya adalah sebagai wakil ketua umum CC PKI, dinyatakan sangat bertanggung jawab di dalam G13 PKI, dan akhirnya MH Lukman ini dieksekusi. Sampai sekarang lokasi eksekusinya di mana, jenazahnya di mana, tidak ada yang tahu. Ini tokoh yang kedua, tokoh elit PKI yang juga merupakan orang yang beragama Islam. Ayo yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang ketiga, tokoh PKI yang ingin saya sebutkan di sini adalah Kamaruz Zaman atau dikenal dengan Syam Kamaruz Zaman.
Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1924. Kamaruzzaman atau Syam Kamaruzzaman ini merupakan anak dari Ahmad Mubaidah. Kalau melihat namanya, Syam Kamaruzzaman, Ahmad Mubaidah, tentu ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Dan Ahmad Mubaidah ini merupakan saudagar kaya keturunan Arab. Jadi klaim bahwa orang-orang PKI tidak beragama, ini menurut saya tidak tepat. Kalau melihat sejarah Syam Kamaruzzaman, ini juga orang yang beragama Islam. Bahwa kemudian pilihan politiknya itu di Partai Komunis Indonesia bukan karena dia tidak beragama, tetapi itulah pilihan politik. Syam Kamaruzzaman ini merupakan tokoh yang sangat-sangat bertanggung jawab atas terjadinya G30 SPKI, karena beliau adalah politbiro atau intelnya Sentral Komite PKI yang bertanggung jawab langsung kepada DNAID. Syam Kamaruzzaman lah yang menjadi penghubung antara PKI dengan para perwira, para jenderal, pasukan-pasukan yang terlibat di dalam G30 SPKI. Dan Syam Kamaruzzaman ini memiliki tugas untuk membina para tentara yang memiliki kecenderungan terhadap Partai Komunis Indonesia. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga jelas sekali semuanya adalah orang-orang yang beragama dan Islam. Syam Kamaruzzaman sendiri ini kemudian ditangkap, dijatuhi hukuman mati pada tahun 1986 di Kepulauan Seribu. Tetapi sampai sekarang juga tidak tahu jasadnya di mana, kuburnya di mana, tidak tahu. Tetapi Syam Kamaruzzaman ini dieksekusi. Kemudian orang yang keempat yang terlibat di dalam G30 SPKI adalah Brigjen Suparjo. Jenderal Suparjo ini lahir di Gombong, Jawa Tengah, tanggal 23 Maret tahun 1923 dengan nama Mustafa Syarif Suparjo. Bayangkan, namanya saja Mustafa Syarif Suparjo. Tentu, apalagi di daerah Gombong yang terkenal agamis Kebumen, tentu beliau juga orang yang agamis dan beragama Islam. Jenderal Suparjo ini merupakan satu-satunya jenderal yang terlibat langsung di dalam G30 SPKI. Saat itu beliau menjabat sebagai Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat yang mengendalikan pasukan dalam jumlah besar karena disiapkan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Jenderal Suparjo ini juga merupakan orang yang berkomunikasi langsung dengan Presiden Soekarno bahwa telah terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal yang masuk di dalam Dewan Jenderal. Sesuai dengan kesaksiannya di sidang Mahmilub, beliau mendapat perintah langsung dari Presiden Soekarno untuk menghentikan pertumpahan darah. Jenderal Suparjo ini menjadi buron cukup lama dan baru berhasil ditangkap pada subuh tanggal 12 Januari tahun 1967 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. 2 tahun kemudian Jenderal Suparjo ini diputus bersalah dan mendapatkan vonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa dan dieksekusi tidak lama setelah keputusan Mahmilub ini keluar. Tetapi satu catatan, malam sebelum Jenderal Suparjo dieksekusi, beliau membagikan makanan kepada sesama tahanan. Beliau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menurut catatan Oi Cicat bahwa malam harinya Jenderal Suparjo mengumandangkan azan sampai penghuni lapas banyak yang meneteskan air mata. Maka apa? Orang keempat yang bertanggung jawab atas peristiwa G30 SPKI bukanlah orang yang tidak beragama. Beliau adalah seorang yang beragama Islam dan sebelum dieksekusi beliau mengumandangkan azan. Kelima, orang yang bertanggung jawab di dalam G30 SPKI adalah Kolonel Latif. Beliau lahir di Surabaya tanggal 27 Juli 1926. Kolonel Latif saat itu komandan dari Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Jakarta yang bertanggung jawab penuh atas keamanan Jakarta. Kolonel Latif merupakan perwira tinggi yang paling aktif
di dalam G30 SPKI. Bahkan rumahnya menurut kesaksian di Mahkamah Militer Luar Biasa menjadi tempat perencanaan G30 SPKI. Setidaknya ada 3 kali rapat yang dilaksanakan di rumah Kolonel Abdul Latif. Yang pertama, rapat tanggal 22 Agustus 1965, kemudian rapat kedua tanggal 29 Agustus 1965, dan yang ketiga adalah rapat tanggal 6 September 1965. 3 rapat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI dan dilakukan untuk merancang counter atas apa yang disebut mereka sebagai Dewan Jenderal. Kolonel Latif ini orang yang paling mengetahui peristiwa penculikan para jenderal. Nah, kalau mengatakan ini orang yang tidak beragama, beragama. Kolonel Latif ini beragama dan Islam. Jadi tidak benar klaim yang mengatakan bahwa orang-orang PKI atau orang yang terlibat G30 SPKI adalah orang yang anti Tuhan dan tidak beragama. Dan Kolonel Latif lah orang yang menemui Pangkostrat Jenderal Soeharto di RSPAD Gatot Subroto Jakarta menyampaikan laporan pada malam 30 September 1965 bahwa ada gerakan pasukan yang akan melakukan penculikan terhadap para jenderal yang dituduh oleh mereka akan melakukan makar terhadap Presiden Soekarno. Tetapi laporan itu didiamkan begitu saja oleh Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu. Kolonel Latif ini wafat pada tanggal 6 April tahun 2005 setelah dibebaskan sebagai tahanan politik oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian yang keenam, tokoh yang paling bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30 SPKI adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri. Letnan Kolonel Untung Samsuri lahir di Dukuh Sruni, Kedung Bajul, Kebumen pada tanggal 3 Juli 1926. Ayahanda beliau adalah Abdullah Mukri. Nama kecilnya adalah Kusmindar atau Kusman. Waktu Kusmindar atau Kusman berusia 10 tahun atau kurang lebih tahun 1936, ia dibawa oleh pamannya Samsuri ke Surabaya karena pamannya ini tidak punya anak, kemudian diasuh oleh pamannya tersebut. Pada tahun 1943, Kusmindar ini mendaftar sebagai Heiho atau tentara Jepang dan diterima masuk di Batalion Sudigdo. Dan Batalion Sudigdo ini pada tahun 1947 berhasil ditarik di bawah Divisi Panembahan Senopati. Dan divisi inilah yang dinyatakan terlibat di dalam pemberontakan PKI Madiun. Kusmindar alias Kusman ini dibina langsung oleh tokoh PKI Alimin. Nah, setelah pemberontakan PKI 1948, TNI belum melakukan pembersihan. Tahun 1949, Kusmindar atau Kusman ini kemudian mendaftar di Akademi Militer Semarang dan menggunakan nama baru, Untung Sutopo. Nama orang tuanya juga mengikuti pamannya, Untung Sutopo bin Samsuri. Dan Untung ini menjadi lulusan terbaik di Akmil Semarang, kemudian menjadi anggota di Batalion 454 Diponegoro yang waktu itu di bawah pimpinan Kolonel Soeharto. Dan Pangdam Diponegoro waktu itu adalah Jenderal Ahmad Yani. Untung Sutopo ini juga ikut terlibat di dalam penumpasan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera. Dan tahun 1962 Untung Sutopo ini ikut di dalam misi pembebasan Irian Barat. Karena keberanian bertempur, Untung Sutopo ini mendapatkan bintang pembebasan Irian Jaya. Ini hanya beberapa nama yang mendapatkan, antara lain Letkol Untung Sutopo dan Beni Murdani. Setelah itu kemudian atas rekomendasi dari Jenderal Soeharto dan atas prestasinya sebagai pemegang bintang Sakti Pembebas Irian Jaya, Untung Sutopo ini direkomendir oleh atasannya waktu itu Jenderal Soeharto
untuk menjadi komandan Cakrawirawa. Dan sejak tahun 1963, Letnan Kolonel Untung Sutopo ini menjadi komandan resimen Cakrawirawa. Untung Sutopo inilah tokoh yang paling bertanggung jawab atas penculikan para jenderal, atas pembunuhan para jenderal. Karena apa? Pelaku di lapangan atas pembunuhan para jenderal pada tahun 65 adalah dari resimen Cakrawirawa. Apakah Untung Sutopo tidak beragama? Untung Sutopo kalau melihat sejarah kelahirannya, ia adalah seorang yang beragama Islam. Ayah angkatnya Syamsuri, ayah kandungnya Abdullah Mukri. Kelihatan sekali dari nama-namanya menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beragama. Untung Sutopo ini ditangkap di Tegal pada perjalanan dari Semarang. Jadi waktu itu Untung Sutopo naik bis, di sebelahnya ada 2 tentara yang mengenalinya. Lantas ia meloncat dari bis. Oleh masyarakat dikira dia itu copet, digebukin, terus dibawa ke Kodim Tegal. Setelah di Kodim Tegal diketahui identitasnya bahwa dia adalah Letnan Kolonel Untung Sutopo atau Untung bin Syamsuri yang merupakan komandan resimen Cakrawirawa, kemudian diajukan ke pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa dan ia dijatuhi hukuman mati, kemudian dieksekusi di Ciamis, Jawa Barat setahun setelah peristiwa G30 PKI. Orang keenam yang terlibat di dalam G30 PKI, mereka semuanya adalah orang-orang yang beragama. Orang yang ketujuh, saya ingin tampilkan yang ketujuh ini, yakni Letu Dul Arif. Ini adalah putra Madura. Anak istrinya tinggal di Situbondo. Madura, Situbondo, 2 daerah yang dikenal kental keislamannya. Namanya saja Dul Arif, Abdul Arif. Kurang apa namanya? Kalau melihat namanya, kurang apa Islamnya? Termasuk tempat tinggal anak istrinya yang di Situbondo, yang merupakan daerah tapal kuda, daerah yang kuat sekali keislamannya. Letu Dul Arif ini adalah orang yang paling bertanggung jawab langsung atas wafatnya para pahlawan revolusi. Dia adalah komandan Pasopati. Ini berada dalam resimen Cakrawirawa yang bertugas untuk menculik para jenderal dan dibawa ke lubang buaya. Dul Arif ini orang yang memerintahkan langsung penembakan terhadap Jenderal MT Haryono. Dan dia yang bertanggung jawab langsung atas penculikan dan wafatnya para jenderal. Apakah dia tidak beragama? Melihat namanya, dia beragama. Saya hanya melihat dari namanya, tidak tahu kesehariannya. Tetapi setidaknya latar belakang kehidupan, area, daerah kelahiran, orang tua itu untuk menggambarkan bahwa seseorang itu beragama atau tidak. Lihat dari namanya, 7 orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung atas G30 PKI, kesemuanya adalah orang-orang yang beragama. Ada DN Aidit, Ja'far Nur Al-Aidit, Ja'far Nafi Al-Aidit, atau Dipa Nusantara Aidit. Nama kecilnya Ahmad Al-Aidit, ayahnya Abdullah bin Ismail Al-Aidit. Kelihatan sekali beliau ini adalah orang yang beragama. Kemudian wakil ketuanya MH Lukman, Muhammad Hatta Lukman. Namanya saja juga sudah melambangkan keberagamaannya. Bahkan ayahnya Kiai Haji Mukhlas itu adalah merupakan salah satu kiai di Tegal. Kemudian yang ketiga, Syam Kamaruz Zaman. Kurang apa? Namanya sangat dapat diidentifikasikan sebagai orang yang beragama. Kemudian Mustafa Syarif Suparjo atau Jenderal Suparjo. Terus Kolonel Abdul Latif, Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri. Dan yang ketujuh, Letnan 1 Dul Arif. Kesemua nama tersebut melambangkan nama orang-orang yang beragama. Maka kalau mereka tega melakukan tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang menghilangkan paksa nyawa orang, membunuh, itu bukan karena ia tidak beragama, tetapi karena hasrat untuk berkuasanya, karena kepentingan politiknya, kemudian menghalalkan segala macam cara. Alhamdulillah, lega rasanya sudah menyelesaikan bahasan mengenai hal ini. Hujan belum berhenti, lampu belum menyala, dan suasana masih
sangat-sangat mencekam. Dini hari, hampir-hampir pada jam-jam inilah, pada detik-detik inilah, pasukan Pasopati di bawah Cakrawirawa melakukan tindakan untuk menculik para jenderal. Mari kita berdoa, mudah-mudahan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan surga di sisinya. Amin Allahumma amin. Video ini tidak ada sedikit pun pretensi untuk memulihkan nama baik mereka yang sudah dinyatakan terlibat di dalam pemberontakan G30S PKI, tetapi ini hanya menjadi catatan bahwa sesungguhnya baik yang membunuh maupun yang dibunuh di dalam tragedi 65 keduanya sama-sama memiliki agama. Kesimpulannya, peristiwa G30S PKI adalah peristiwa politik, bahwa kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pelaku atau oleh orang-orang yang diidentifikasikan sebagai pelaku G30S PKI adalah tindakan yang biadab. Itu adalah tindakan personal mereka yang lebih merepresentasikan sebagai tindakan-tindakan politik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran terbaik dari hal ini, dan alhamdulillah lampu masih padam, rokok tidak ada, gelap gulita, tetap kita sudah menyelesaikan tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.